ketika kita memikirkan apa yang harus kita lakukan di 2020, kita yakin bahwa walaupun pendapatan negara itu mengalami kontraksi, karena perekonomiannya kontraksi ya, maka yang bayar pajak kan juga makin lebih sedikit, ya kan? Pembayaran pajaknya lebih rendah. Walaupun pembayaran pajaknya lebih rendah, belanjanya nggak boleh ikut-ikutan jadi lebih rendah. Belanja kita menjadi bantalannya, ya kan? Nah, karena itulah kita lihat kemarin di angka kuartal ketiga, yang namanya konsumsi pemerintah itu pertumbuhannya 9% lebih sendiri. Ya. Sementara negatif, investasi negatif, ekspor impor juga negatif. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh APBN? Yang terjadi dengan APBN adalah karena pendapatannya shrinking, belanjanya membesar, maka defisitnya membesar. Ya. Defisit pada tahun ini kita perkirakan di 1.039 triliun atau sekitar 6,3% dari PDB. Bagaimana ke depan? Bagaimana ke 2021? Kita membayangkan bahwa yang namanya APBN, meskipun terjadi pemulihan, tapi APBN-nya juga harus tetap memberikan dukungan dan dorongan. Bentuknya gimana? Makanya di dalam APBN 2021 yang sudah ditetapkan bulan September kemarin, kita tetap mendesain APBN-nya defisit di 5,7% dari produk domestik bruto nanti. Ini bentuk dukungan. Jadi kita akan terus memberikan belanja, mengeluarkan belanja, kita terus akan upayakan belanjanya efisien, tapi kita akan ngeliatin perekonomiannya pulih sehingga pajaknya bisa masuk, tapi APBN-nya tetap memberikan support kepada perekonomiannya. Itu kira-kira strategi besarnya. Nah, ini satu PR juga nih Pak, terkait mengenai penerimaan pajak begitu ya, terkait juga tadi udah di-mention oleh Pak Suhasil. Nah, ini akan seperti apa nih diatasi Pak? Karena kondisi tahun ini kan memang tidak bisa mempush demikian rupa, shortfall masih akan terus terjadi. Tapi kan diharapkan tahun depan ada bentuk penerimaan negara juga begitu ya, agar neracanya bisa balance nih Pak. Nah, ini seperti apa nih Pak Suhasil? Jadi yang namanya pajak itu memang kita selalu mencari balancing yang pas. Ya. Pajak fungsinya adalah sebagai sumber penerimaan negara. Jadi kita akan kumpulkan, karena penerimaan negara itu penting untuk belanja negara. Belanja negaranya harus kita efisienkan dan kita bikin tepat sasaran, efektif, produktif, dan seterusnya. Tapi kuncinya adalah penerimaan negaranya harus terjadi. Di sisi lain, selain pajak itu sebagai penerimaan negara, pajak itu juga memberikan insentif buat perekonomian. Karena itu juga ada insentif-insentif pajak. Ada belanja perpajakan di mana sejumlah penerimaan negara yang seyogianya diterima oleh negara, kita katakan oke deh, nggak usah diterima. Kita berikan insentif, nggak usah bayar. Tapi kita ingin yakin bahwa kalau kita berikan insentif itu insentifnya ada arahnya. Oh, itu diberikan barang-barang strategis. Sejumlah pajak pertambahan nilai saat ini. Oh, itu diberikan untuk mengundang investasi. Ada sejumlah fasilitas pajak supaya investasi masuk. Kita berikan, tapi di sisi lain pajak kita kumpulkan. Ini imbangannya. Nah, pada saat tahun depan, ketika perekonomiannya menuju pemulihan, berlanjut dari 2020, nah kita mencari balancingnya lagi nih. Berapa besar yang kita kumpulkan, berapa besar yang kita kolek, berapa besar yang kita berikan dalam bentuk insentif. Kita sesuaikan juga kebutuhan belanja negaranya berapa. Jadi nyari balancing terus nih. Nah, saat ini kita akan bekerja dengan APBN 2021 dan siap kita implementasikan dari awal tahun untuk mendukung pemulihan kita. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.